semuanya dari berbagai komunitas penggiat lingkungan, masyarakat adat. Ini naluri aktivis lingkungannya keluar lagi Bang Heri ini. Ya. Dulu beliau ini juga di teater waktu mahasiswa Bang Heri. Nanti Bang Heri minta sesi menampilkan bakat-bakat terpendam lamanya. Datuk Ketua Dewan Aman kita nih. Ya. Biar nanti kolaborasi sama Bang Ismet lah. Ya. Beliau ini kan pernah satu panggung. Ya. Oke. Baik, kita akan mencoba sedikit bincang-bincang dengan Bang Sam Ali Safi'i, atau dikenal dengan Bang Sam. Beliau ini adalah ketua forum keluarga paranormal dan pengobatan alternatif Indonesia. Nah, jadi bukan hal yang baru lagi. Di Indonesia ini sudah ada ya, terbentuk pada tahun 2001. Ketua di pusat itu mana kan? Nanti lebih jelas dijelaskan sama Kang Sam lah tentang itu. Baik, kita langsung saja untuk tahap pertama mohon perkenalkan diri Kang Sam, nanti mohon sedikit jabarkan tentang sisi pengobatan yang mungkin sudah hampir hilang di tengah-tengah masyarakat adat, atau hanya sedikit lagi yang melakukan itu, gitu kan. Padahal kita punya tanaman-tanaman yang sudah diciptakan Tuhan cukup untuk mengobati berbagai penyakit. Ya, gitu ya. Silakan, Bang Sam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih buat Aman ya. Sudah memberikan kesempatan untuk kita hadir di kebun. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bang Didi sudah mengundang kami juga di sini bersama rombongan. Ada juga rombongan dari DPC Bungo. Jadi Bang Didi, sedikit saya ceritakan. FKPPAI sendiri di sini Forum Keluarga Paranormal dan Penyembuh Alternatif Indonesia. Nah, banyak juga yang bertanya Bang Deddy, kenapa paranormal? Ya. Kenapa nggak dukun aja? Nah, itu sering ditanya. Kenapa nggak dukun aja? Jadi gini, ada undang-undang yang ketika kita pada saat kita meresmikan atau secara legalitas, secara hukum, itu ada undang yang mengatur yang bahwasanya katanya perdukunan ini yang biasa dikaitkan dengan konteks yang negatif. Nah, ya, akhirnya di situ pada tahun 2001 ya, dulu almarhum Pak Sabdono dulu kebetulan dulu salah satu pembina kita pertama itu adalah almarhum presiden kita, almarhum Gus Dur. Oh, Masya Allah. Iya, dulu pas Kiai Gus Dur. Iya, Kiai Gus Dur. Nah, itu salah satu pencetus, salah satu juga pendiri, salah satu ketua pembina pertama di FKPPAI. Makanya dirubah lah jadi dukun itu supaya lebih bisa go internasional, ya kan? Iya. Akhirnya diganti dengan kata-kata paranormal. Ya. Karena biar bisa mengikuti zaman. Ya. Ya. Lebih spesifiknya ke situ. Gitu. Jadi jangan hanya orang memandang dukun itu identik dengan hal-hal yang negatif ya. Padahal dukun itu kan singkatannya duduk rukun ya. Lebih tepatnya karena zaman dulu, dari zaman kita, dari zaman nenek moyang kita dulu, sebelum adanya dokter dulu, kita kan hanya mengenal kata dukun ya. Ya, baik itu dukun beranak dan lain-lainnya ya. Ya. Jadi sebenarnya dukun itu kan sebutan sebagai orang praktik. Nah, yang praktik memang di ahli di bidang supranatural atau spiritual, dan biasanya juga didampingi dengan bantuan obat
Siap. seperti itu. Oke, Bang Sam, bagaimana Bang Sam memadukan obat-obat herbal kemudian dengan supranatural gitu ya? Ataukah ada trik-trik atau memang ini sudah ada catatan dari nenek moyang dulu? Atau bumbu-bumbu supranatural itu hanya apa namanya itu? Hanya kekuatan insting saja? Jadi kalau kita berbicaranya perpaduan antara spiritual dengan pengobatan ya, itu saling berkaitan, sangat-sangat saling berkaitan. Karena apa? Yang pertama, Tuhan itu menciptakan tumbuhan baik itu apapun pasti ada manfaatnya. Benar. Nah, di samping itu kenapa harus ada spirit? Ya. Ada kekuatan spiritual. Spiritual itu bukan hanya dengan membaca mantra atau apapun. Salah satunya doa. Ya. Koneksi ya, Iya. koneksi hati dengan Sang Pencipta. Betul sekali, Pak Deddy. Jadi kalau orang sholat tapi tidak terkoneksi juga Iya, betul. Belum Makanya masuk. itu tadi bilang kan, walaupun dengan beribu-ribu obat apapun, kalau tidak kita memohon kepada Sang Pencipta, siap. berarti belum sempurna. Belum sempurna. Oke. Tepuk tangan untuk Kang Sam. Ya. Ini menambah wawasan hasanah kita yang selama ini mungkin menilai perspektif negatif selalu tentang dukun. Iya. Nah, jadi ada dukun hitam dibilang, ada dukun putih. Ini gimana nih Kang Sam? Ini. Hitam putih gitu kan? Ini sering banget nih dia. Di usia yang sekarang nggak banyak teman-teman juga bilang, kenapa sih kamu nggak di bidang apa, di bidang pengobatan, kan ada tuh kedokteran gitu. Ya. Saya terus terang dulu sempat kuliah kedokteran. Masya Allah. Terus sempat kuliah kedokteran. Tapi ngambil jurusan dukun di kedokteran. Tapi tidak, itu tadi tidak diteruskan karena memang gimana ya, dulu kakek itu lebih cenderung dulu memang tabib ya, Ya. lebih dia ramuan yang herbal Ya. dan lain-lainnya. Dan pada saat saya usia 8 tahun itu, jadi kita sudah tahu kemana-mana apa itu yang dibuat oleh kakek, dan oh ini obatnya untuk panas dalam apa misalnya gitu. Jadi Ya. memang udah dari kecil itu udah dibumbuin dengan hal yang kayak gitu. Siap. Jadi hati itu lebih respectnya ke kayaknya lebih yang ke herbal aja deh gitu. Ya, menemukan clue lah gitu Iya. ya untuk memilih apa yang akan dilakukan untuk di kehidupan yang akan datang melalui Iya. dunia pengobatan kira-kira Iya, seperti itu. betul. Dan kenapa saya memilih ini? Jadi ini kayak sesuai dengan pertanyaan Bang Didi tadi, kenapa ada hitam dan putih? Ya, ya itu. Kenapa ada hitam dan putih? Pada dasarnya energi kita ini berbicara spiritual itu adalah kita berbicara tentang energi. Jadi segala apa yang ada di dunia ini adalah berhubungan dengan energi, betul? Ya. Sepakat ya? Sepakat. Sepakat. Ya. Nah, baik itu dalam tubuh kita itu punya energi. Ya. Nah, di dalam alam semesta ini juga ada yang namanya energi. Nah, dalam spiritual itu juga ada tata cara, mulai dari gimana caranya kita menghimpun energi, gimana caranya kita belajar untuk bisa memanfaatkan energi tersebut untuk pengobatan dan lain-lainnya. Nah, itu semua benar. Jadi apa yang dibilang apa hitam dan putih tadi, Ya. nah bagi saya itu semua sama, Bang. Sama ya. Tergantung kita memanfaatkan energi itu untuk apa. Walaupun misalkan kita karena kan kita juga lininya ke spiritual itu bukan hanya identik ke satu agama ya. Karena spiritual itu global, bukan kita mencakupkan. Nah, terkadang Bang, banyak kan sekarang ini
spiritual itu selalu dibanding-bandingkan, selalu dibanding-bandingkan dengan agama. Ya. Nah itu yang salah satu yang bikin terkadang buat kita rancu, karena lininya spiritual itu bukan berpihak ke agama. Spiritual itu global, hubungannya antara diri kita dan alam semesta. Oh, Gitu. ya. Oke. Jadi kalau dikatakan kenapa ada orang berspiritual, karena agama itu juga bagian dari spiritual itu tadi. Baik ya. Iya, jadi yang membedakan apa sih hitam dan itu sebenarnya simpel banget. Yang membedakan hitam dan putih itu adalah perilaku. Perilaku. Iya, perilaku dari diri kita sendiri. Kita mau pakai keterampilan kita itu untuk hal yang baik atau yang buruk. Ya. Karena konsep dasarnya yaitu tadi, energi itu sama. Energi itu netral. Ya. Nggak ada hitam, nggak ada putih. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi dari sumber yang sama, bagaimana membangkitkan energi di dalam diri, spiritual di dalam diri, tergantung ini nanti digunakan untuk apa. Betul. Bagi orang yang mau memperdalam mengenal diri, begitu ya kira-kira Iya konsep ya. betul. Makanya Baik. makanya di situ. Terus lalu apa hubungannya dengan ya seperti Bang Gaji bilang tadi, apa hubungannya dengan tumbuh-tumbuhan atau dengan herbal-herbal? Karena dari zaman dahulu, dari zaman nenek dahulu, orang meramu obat itu bukan hanya obatnya aja, tapi dengan jampi, betul Pak Gaji? Betul. Pasti ada kita nenek kita atau orang tua kita Ya. atau para sepuh itu pasti selalu memberikan baik itu herbal, baik itu air putih sekalipun, pasti dengan doa atau jampi-jampi. Ya. Nah balik lagi, doa terkadang kan yang sering diplesetkan itu jampi-jampinya itu tuh jampi-jampi apa? Ya. Kan? Padahal walau apapun itu jampi-jampinya, selagi itu untuk kebaikan, selagi itu tujuannya untuk menolong orang yang sakit, Ya. bagi saya itu sah-sah aja. Ya. Tergantung lininya, tergantung keyakinan kita sendiri. Kalau misalkan Bang Didi keyakinannya di Islam atau teman-teman keyakinannya di agama yang lain, ya itu pasti berbalik ke diri kita sendiri. Seperti itu Bang Didi. Ya. Jadi bagi saya nggak ada hitam dan putih, Tergantung perilaku. tergantung perilaku orang. Ya. Seperti itu. Oke. Kang Sem ini juga alumni pesantren ya. Ya, jadi bukan hanya praktisi dukun yang didapat, tapi beliau juga mondok dulunya, memperdalam tentang ilmu hadis, kemudian balaghah, ma'ani, mempelajari Al-Quran dia. Bisa nggak ditunjukkan mengutip satu ayat saja lah, gitu kan? Kalau kita mengutip satu ayat, sebenarnya di pesantren sendiri diajarkan, soalnya untuk kita ya, kita berbicara untuk keselamatan diri aja deh. Nah, kita di pesantren itu dulu ada yang namanya asma kurung. Asma Qur'an. Asma kurung itu kita membaca Al-Fatihah 3 kali, tapi satu napas. Ya. Nah, gunanya buat apa? Nah, dulu itu saya pernah membuktikan sendiri. Jadi dulu ketika dalam keadaan kita tertekan atau ada dalam keadaan bahaya, insya Allah terselamatkan. Ya. Nah, itulah salah satunya juga. Ya. Jadi banyak sekali Bang. Jadi kalau kita jabarkan satu persatu itu gak bakalan ada habisnya, gitu kan? Ya. Dengan metode dan hasanah yang cukup banyak ya, apalagi di masyarakat adat itu ada yang memadukan rempah-rempah, mengadukan jenis-jenis tanaman sehingga menjadi tanpa menggunakan spiritual pun bisa jadi obat, kan kayak gitu. Begitupun juga misalnya dalam ilmu teluh dan segala macamnya juga ada banyak menggunakan rempah-rempahan bagi yang memahami, kayak gitu ya. Oke. Tepuk tangan yang meriah untuk Kang Sem.
satu masalah pemahaman yang mungkin malam ini kita dapatkan bagaimana perspektif masyarakat adat yang memang ini merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat adat yang mungkin sekarang ini sudah hampir hilang. Begitu ya Bu Ketua ya? Ya, sepakat ini harus dilestarikan Ibu Ketua? Sepakat ya. Di sana juga ada Bang Haidar. Nah, ini beliau ini juga praktisi. Ya. Oh iya, salam kenal. Ya. Ada juga Bang Romi, ini praktisi juga, cuman dukunnya dukun. Tapi benar Pak Deddy, untuk sekarang ini saya sendiri untuk mencari bahan-bahan atau tumbuhan-tumbuhan itu sulit. Benar. Tumbuhan-tumbuhan obat herbal itu sulit. Makanya sekarang banyak saya beralih ke bahan-bahan yang ada di dapur. Coba kunyit, jahe yang ada di dapur. Karena dari kitab-kitab dulu yang pernah dipelajari itu kan banyak dari dari alam ya, kekayaan alam salah satunya. Dan itulah salah satunya yang sulit sekali ditemuin untuk sekarang ini Pak. Benar. Nah, makanya saya sedikit tertarik dengan wacana dari Bang Deddy di Aman sendiri di situ. Karena adat itu termasuk salah satu kan kita menjaga Alam ya. alam salah satunya. Artinya di situ apa yang kami butuhkan juga terselamatkan gitu Bang Deddy. Benar. Jadi sekarang hutan sudah gundul ya, tidak ada lagi kan, sehingga banyak jenis-jenis rempahan, jenis-jenis obat-obat tradisional itu yang sangat sulit didapatkan. Saya dulu kalau demam itu cukup dengan kunyit kan, kunyit saya tidak tahu bacaannya apa gitu kan. Nah, kira bisa tidak dibuka nih? Ini bisa dibagi tidak rahasia ini kepada umum? Jadi biar ini tidak terputus gitu kan. Bahasanya betemas gitu ya. Ya, Bahasa di Jambi itu temas ya, betemas, temas ya. ya. Jadi ada memang banyak nenek-nenek kita zaman dulu juga sering temas itu ya untuk demam, karena itu tadi ya, kunyit sendiri kalau bagi saya pribadi itu kan mengandung zat yang bagi saya seorang spiritual itu ada zat yang pemicu kesadaran. Oh. Salah satunya pemicu kesadaran. Secara ilmiahnya? Iya, secara ilmiah ada pemicu kesadaran. Bahkan salah satu kalau kami spiritualnya kan sering menggunakan dupa ya. Ya. Nah, ada bahan, salah satu bahan dalam dupa itu adalah kunyit. Salah satunya. Gitu. Iya, sari kunyit itu. Kalau kami di Tebo ini, di kampung-kampung itu menggunakan kemenyan. Ya. Apa bedanya dengan dupa? Sebenarnya sama sih. Sama ya? Sama. Jadi Media pengharum ya? Media itu salah satu media. Jadi pemicu saraf yang ada di otak kita. Gimana caranya kita bisa tenang? Gimana caranya kita bisa rileks dalam baik itu dalam kita berspiritual ataupun dalam kita berdoa. Ya. Itu sangat penting. Oke. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kang Sem. Mungkin ada satu pertanyaan dari audiens. Ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada, kita break dulu. Kita kembali menyaksikan penampilan dari Bang Ismet Raja Tengah Malam. Ini masalahnya sudah mau masuk tengah malam. Oke, Bang Sem. Jadi nyanyinya tengah malam ya. Ya, kita break dulu. Nanti ada sesi pelantikan ya, pelantikan DPD Tebo. Oke, beliau ini guru saya ini, guru spiritual. Terima kasih Kak. Silakan. Sebanyak-banyaknya lagu ya.
Cik, baik, tadi kita sudah menyaksikan obrolan Bang Deddy dan Mas Sem bicara tentang pengobatan tradisional dan apa sih kendalanya hari ini. Kurasa adanya hutan yang menyempit dan adanya perampasan ruang-ruang hidup yang dilakukan oleh para korporat mungkin yang di tanah masyarakat adat. C. Baik, kita Indonesia Sumatera lagi berduka sebenarnya. Hari ini terjadinya bencana di Sumatera, itu ada di Aceh, di Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Pasti semuanya itu pasti ada ulah-ulah manusia kalau kita lihat. Ada penebangan pokok-pokok kayu di huluan, penghancuran lereng, penghancuran hutan dan sungai. Baik, untuk mengantar pertama lagu ini, judulnya adalah Swarna Dwipa Berduka. Aku menyampaikan pesan di sini bahwa mungkin tidak mungkin Jambi juga akan mengalami yang sama apabila kita, masyarakat atau pemerintah atau negara tidak peka terhadap apa yang terjadi di huluan-huluan sungai, di hutan-hutan kita. Aku rasa ini menjadi warning. Harusnya ada penegakan dan